Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi sosiologi mengenai perubahan sosial untuk kelas 10 semester 2. Standar kompetensi memahami dampak perubahan sosial. Dan kompetensi dasar yang harus kalian punyai yaitu menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat. Dan indikator yang pertama, memberikan contoh berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. 2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial. 3. Memberikan contoh faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Sedang yang keempat, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Semua masyarakat mengalami perubahan. Atau dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang stagnan atau berhenti. Pada dasarnya, perubahan tersebut merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya di dalam masyarakat. Perubahan itu dapat terjadi dalam bentuk lambat, cepat, direncanakan, tidak direncanakan, serta perubahan besar dan kecil. Baik itu meliputi perubahan sikap, perilaku, nilai, pola, lembaga, struktur, dan lapisan-lapisan sosial. Untuk bisa memahami apa itu perubahan sosial, mari kita lihat video berikut ini.
Kena botol si Nona punya orang, kena botol saya bilang Nona punya orang. Tidak boleh asli sembarang-barang. Kalau Nona Keti main pikiran, Nona Keti main pikiran, jantung hati sama jadi pikiran. Dari Banjar sampai ke Bajang betali sutra, sayang disayang bakalan pulang baunya sangit. Bajang betali sutra, sayang disayang bakalan pulang baunya sangit. Lihatnya memang dipegang susah sayang, yang gampang dipegang susah, ibarat bulan dan langit. Dari segini sayang, dari segini, lagu jari-jari. Lain dulu, lain pula sekarang. Kakek nenek boncengan sepeda kumbang. Lain dulu, lain pula sekarang. Kakek nenek main kebut-kebutan. Yang lucu, yang rada gemukan. Kakek nenek boncengan sepeda kumbang. Yang lucu, yang rada gemukan. Nenek kakek sedang asik boncengan sepeda kumbang. Demikian tadi video yang telah kalian saksikan. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Ya, itu adalah video kondisi masyarakat Jakarta pada tahun 70-an. Dapatkah kalian temui kondisi seperti itu pada saat sekarang ini? Jakarta hanyalah salah satu contoh. Pada masyarakat yang lain,
juga terjadi hal yang demikian, yaitu terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan masyarakat atau sering diistilahkan dengan perubahan sosial, menurut Selo Sumarjan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola, perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Jilin and Jilin, perubahan sosial didefinisikan sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, serta karena adanya difusi dan penemuan baru di dalam masyarakat. Sedangkan menurut Samuel Koenig, perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern dan ekstern. Contoh perubahan sosial. Gambar apakah yang ada di depan kalian? Gambar ini menunjukkan adanya perubahan sosial, yaitu dulunya bersifat tradisional, sekarang sudah modern, di mana ditunjukkan dengan penggunaan bajak dengan tenaga hewan yang sudah diganti dengan tenaga mesin atau traktor. Contoh berikutnya adalah Revolusi Prancis. Gambar tersebut adalah ilustrasi bagaimana perjuangan rakyat Prancis membebaskan diri dari kediktaturan Raja Louis. Sebagai hasil dari perjuangan rakyat Prancis, maka terjadilah perubahan sosial, terutama dalam bidang sosial dan politik. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada perubahan evolusi, ada perubahan revolusi, ada perubahan kecil, ada perubahan besar, serta perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Kita lihat satu persatu. Perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam proses lambat, waktu yang cukup lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan kecil yang mengikutinya, tanpa rencana atau kehendak masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, perubahan dan perkembangan dari masyarakat meramu menjadi masyarakat bercocok tanam. Dalam hal ini, ada beberapa teori yang mengupas tentang teori evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi dan unilinear. Salah satunya adalah Herbert Spencer. Teori ini menggambarkan di mana di dalam semua masyarakat pasti akan mengalami suatu tahapan dari primitif menjadi beradab, sederhana menjadi kompleks, atau dari inferior menjadi superior. Ini adalah bagian teori evolusioner
dan unilinear, di mana masyarakat ini adalah bagian teori evolusioner dan unilinear, di mana masyarakat dan kebudayaan berkembang mengikuti garis lurus dari tahap yang sederhana sampai ke tahapan yang kompleks. Teori yang kedua adalah teori lingkaran atau cycle. Tokoh pendukung teori ini adalah Spengler. Menurut teori ini, masyarakat mengalami perkembangan seperti bentuk lingkaran, yaitu perubahan dalam lingkaran yang dapat diperkirakan setiap individu. Dengan cara yang sama, mengalami perkembangan dari kelahiran menuju kedewasaan, menuju masa tua, dan akhirnya menuju kematian. Yang ketiga adalah teori multilinear. Teori ini menganggap bahwa perkembangan yang dialami manusia sifatnya menyeluruh atau luas. Sebagai dampak dari hasil perubahan dan perkembangan yang dialami manusia, maka dapat melahirkan teori-teori baru, baik untuk mengembangkan ataupun mengendalikannya. Setelah ada perubahan evolusi atau perubahan lambat, ada perubahan revolusi atau perubahan cepat. Walaupun dikatakan perubahan cepat, tapi kecepatan ini bersifat relatif. Mengapa? Karena syarat utama perubahan revolusi adalah perubahan sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga masyarakat yang berlangsung secara cepat. Adanya revolusi seringkali diawali dengan ketegangan atau konflik yang ada di dalam tubuh masyarakat tersebut. Syarat-syarat terjadinya revolusi. Yang pertama, adanya keinginan untuk melakukan suatu perubahan. 2. Adanya pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat tersebut. 3. Pemimpin tersebut dapat menampung aspirasi masyarakat yang tidak merasa puas dan kemudian dijadikan program atau arah gerakan masyarakat. Sedang yang keempat, adanya momentum yang tepat untuk revolusi. Yang berikutnya adalah perubahan kecil. Perubahan kecil adalah suatu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan mode pakaian yang tidak akan membawa pengaruh berarti bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebalikan dari perubahan kecil, ada perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaga, seperti di dalam sistem kerja, hak milik tanah, ataupun stratifikasi sosial. Contoh, urbanisasi di kota-kota akan menimbulkan berbagai aspek kehidupan, baik yang positif maupun negatif. Bentuk perubahan selanjutnya adalah perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Untuk perubahan yang direncanakan atau planned change bisa diartikan sebagai suatu bentuk perubahan
yang direncanakan terlebih dulu oleh pihak-pihak yang ingin mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak tersebut dinamakan agent of change atau agen pelaku perubahan. Cara-cara yang dilakukan oleh agen perubahan tersebut terlebih dulu merencanakan secara teratur yang dinamakan social engineering atau perekayasaan sosial. Contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan tata kota, keluarga berencana, dan gerakan imunisasi nasional. Kebalikan dari perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, yaitu suatu perubahan sosial yang tidak direncanakan, terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menimbulkan akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat tersebut. Contohnya, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di kota-kota besar, atau terjadinya bencana alam akibat penebangan hutan liar. Setelah kita mempelajari jenis-jenis perubahan sosial, kita akan membahas mengenai proses perubahan sosial itu sendiri. Proses terjadinya perubahan sosial dapat melalui beberapa hal. Di antaranya, 1. Difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur budaya dari orang ke orang lain atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. 2. Akulturasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan tanpa menghilangkan unsur-unsur asli kebudayaan masyarakat tersebut. 3. Asimilasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur budaya dari luar. 4. Akomodasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur budaya dari luar. Setelah kita lihat mengenai proses perubahan sosial, mari kita bahas mengenai faktor yang mendorong perubahan sosial, baik faktor dari luar ataupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor dari luar bisa dicontohkan dengan adanya peperangan, budaya masyarakat lain, ataupun kondisi fisik alam yang berubah. Sedangkan faktor dari dalam masyarakat, contoh, perubahan populasi penduduk. 2. Terjadi pemberontakan atau revolusi. 3. Penemuan-penemuan baru. 4. Konflik dalam masyarakat itu sendiri. 5. Pendidikan formal yang maju. 6. Ketidakpuasan masyarakat dan orientasi ke masa depan. Berikut contoh faktor pendorong perubahan sosial. Penemuan pesawat terbang. Adanya penemuan ini berdampak terjadinya perubahan yang menjalar dari suatu lembaga ke lembaga sosial yang lainnya. Awalnya ditemukan pesawat, kemudian mempengaruhi transportasi udara,
kemudian bisa jadi menjalar ke peperangan, bisa jadi pula menjalar ke kolonialisme atau penjajahan. Bentuk penemuan baru yang kemudian menyebabkan perubahan sosial bisa juga dalam bentuk memancar. Misalnya penemuan radio dan televisi. Maksudnya, penemuan ini sifatnya memancar ke segala arah yang akan dapat mempengaruhi perubahan masyarakat ke berbagai arah dan lembaga masyarakat serta adat istiadat. Setelah kita lihat faktor yang mendorong perubahan sosial, kita lihat faktor yang menghambatnya. Ada beberapa masyarakat yang ternyata mengalami perubahan yang relatif sedikit. Dikarenakan, misal, adanya rasa takut terjadi kegoyahan, adat kebiasaan yang sudah melekat, adanya vested interest atau kepentingan yang berada di balik. 4. Pendidikan yang terbelakang. 5. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, serta hambatan-hambatan lain yang bersifat ideologis. Demikian materi mengenai perubahan sosial. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah latihan soal. Oleh karena itu, mohon disiapkan alat tulis masing-masing. Kalau sudah siap, sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari titik-titik. Dua, adanya suatu perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu akan diikuti oleh perubahan bidang-bidang yang lainnya. Hal ini terjadi karena tiga, contoh perubahan kehidupan dalam bidang pertanian yang dulunya menggunakan bajak dengan tenaga hewan dan kini sudah banyak menggunakan traktor, termasuk dalam titik-titik.
4. Suatu perubahan sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam struktur sosial dan lembaga-lembaganya, termasuk sistem kerja, kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, termasuk bentuk perubahan titik-titik. Lima, proses masuknya suatu budaya dari suatu bangsa ke bangsa lain dapat berlangsung seperti penetrasi Pasifik secara damai, melalui paksaan atau kekerasan atau penetration violence, dan melalui simbiotik atau proses hidup secara berdampingan. Masuknya suatu budaya dari suatu bangsa ke bangsa yang lain termasuk dalam proses titik-titik. Enam, salah satu contoh penemuan radio. Penemuan ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial di berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, politik, dan bidang sosial lainnya yang sifatnya memancar ke berbagai arah. Dari pernyataan tersebut, maka gambar yang cocok di bawah ini adalah titik-titik. Tujuh, yang termasuk faktor penghambat terjadinya suatu perubahan adalah titik-titik. Delapan, yang terakhir. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Rasa takut akan terjadinya suatu kegoyahan terhadap budaya yang ada. 2. Pendidikan formal yang maju. 3. Penduduk yang heterogen. 4. Adanya sikap vested interest. 5. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. 6. Prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Dari pernyataan di atas, yang termasuk faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial adalah titik-titik. Ya, terima kasih kalian telah mengerjakan soalnya. Sekarang, perhatikan gurumu untuk tindak lanjut berikutnya.